Yang kedua, kedatangan kami ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkedudukan di Jakarta adalah dalam rangka untuk mengajukan pengaduan atas dugaan adanya praktek suap dan atau gratifikasi dan atau mafia peradilan. LSM Korek menjadikan peristiwa tersebut menjadi momentum besar untuk melakukan pembersihan. Drama pergulatan hukum yang melibatkan selebritis sensasional Nikita Mirzani dengan seterunya, Dr. Reza Gladys, nampaknya semakin bergulir liar hingga kemana-mana. Bahkan, mulai ada pihak luar yang menempuh jalur hukum terkait perkara ini. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil Republik Indonesia alias LSM Korek. Ya, beberapa waktu yang lalu, Kardapi Pane, selaku Ketua Umum LSM Korek, telah menyambangi Gedung Merah Putih, Kantor Pusat Komisi Pemberantasan Korupsi, bersama dengan kuasa hukumnya, guna mengajukan pengaduan terkait dugaan suap dan gratifikasi. Lantas, seperti apa hasil pengaduan mereka? Serta bagaimanakah pula penjelasan kuasa hukum Ketua Umum LSM Korek terkait pengaduannya beberapa waktu silam? Legal standing saya berada di KPK beberapa waktu yang lalu adalah selaku kuasa hukum dari Ketua Umum DPP LSM Korek. Kedatangan kami ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkedudukan di Jakarta adalah dalam rangka untuk mengajukan pengaduan atas dugaan adanya praktek suap dan atau gratifikasi dan atau mafia peradilan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga pengaduan itu kami ajukan ke KPK Republik Indonesia secara tertulis dan kemudian surat pengaduan tersebut diterima oleh penyelidik yang ada di Gedung KPK Republik Indonesia. Dan kemudian kami juga melakukan konsultasi selama kurang lebih hampir 30 menit di gedung KPK. KPK tentu terbuka setiap terhadap semua laporan ya dari masyarakat ya, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan atau tidak. Ya, kami pandang bahwa KPK sudah merespon kami secara baik. Laporan kami sudah diterima lewat berita acara penerimaan pengaduan. Dan kami sudah menerima lembaran berkas berita acaranya, tanda terimanya, nomornya juga sudah ada. Kami memandang apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah satu wujud tindakan yang konsisten dari lembaga tersebut dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di negara Republik Indonesia. Dan harapan kami KPK semakin kuat dan KPK juga sudah membuka ruang terbuka bagi seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka melakukan pembersihan, pemberantasan
tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Ini adalah langkah yang baik dari KPK. Iya, tentu kalau mengenai masalah suap, ini kan suap itu jelas suatu tindak pidana, ini kan dugaan ya. Iya. Laporannya kemana? Kalau suap ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi, itu ada 3 penegak hukum kita yang mungkin bisa menerima laporan terhadap bisa polisi, bisa jaksa, bisa KPK. Jadi bisa ada 3 ini. Berakar dari ramainya simpang siur perdebatan terkait adanya dugaan suap, gratifikasi, dan mafia peradilan dalam proses persidangan Nikita Mirzani, Ketua Umum LSM Korek kini mengambil tindakan tegas. Namun berdasarkan penjelasan sang kuasa hukum, kasus Nikita bukanlah fokus utama dari laporan tersebut. Melainkan, LSM Korek hanya menggunakan kasus ini sebagai momentum bagi KPK untuk membersihkan sistem peradilan dari dugaan yang tidak pidana. Mengingat, kasus ini benar-benar menyita perhatian dari jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mbak. Pada kesempatan ini, berhubung kami bukan selaku kuasa hukum dari saudari NM, sehingga kami tidak punya kompetensi untuk mencampuri perkara tersebut. Tetapi kami melihat di media sosial marak adanya informasi mengenai adanya dugaan praktek suap dan atau gratifikasi dan atau mafia peradilan, sehingga kami akhirnya tergerak, ya, LSM Korek tergerak untuk melakukan kontrol sosial yang merupakan salah satu fungsi adanya LSM Korek. Kalau memang ada dugaan itu, tentu kan harus ada bukti kan ya, harus ada 2 alat bukti. Nah kalau nggak ada nanti mereka nggak akan lanjutkan. Gitu, jadi pihak merasa ada kayak gini, menurut saya tempuhlah prosedur, karena setiap ada jalur. Kami hanya melihat bahwa perkara tersebut menjadi momentum untuk membidik proses penegakan hukum yang dilakukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, dan cakupannya sebenarnya adalah kepala penegakan hukum yang akan dilakukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena memang LSM Korek melakukan upaya-upaya memperhatikan perilaku para penegak hukum dan melakukan social control di semua lini pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maka melalui momentum adanya dugaan suap, dugaan gratifikasi dan atau mafia peradilan dalam perkara NN tersebut, LSM Korek menjadikan peristiwa tersebut menjadi momentum besar untuk melakukan pembersihan. Langkah yang kini ditempuh oleh LSM Korek diketahui sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, ibu 3 anak itu pun sudah melayangkan pengaduan terkait hal ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya saja, langkah itu justru menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, di mana sebagian mendukung penuh langkah Nikita. Sedang sebaliknya, ada pula kalangan masyarakat yang merasa hal itu justru berpotensi menjadi bumerang bagi Nikita Mirzani. Dan ketika ditemui kemarin, tim kuasa hukum Ketua Umum LSM Korek pun memberikan tanggapannya terkait langkah Nikita. Lantas benarkah langkah Nikita dinilai tepat oleh LSM Korek? Ya, sebagai warga negara yang baik, ya, kami memandang dari sudut atau aspek konstitusi bahwa setiap warga negara sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar NRI 1945, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks itu, karena memang semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, kami pandang
bahwa apa yang dilakukan oleh saudari NM tersebut adalah satu tindakan yang konstitusional, sehingga justru tindakan tersebut adalah tindakan yang memang berdasarkan hukum, karena negara kita adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Bahkan konsekuensi dari negara hukum adalah setiap warga negaranya tidak boleh melakukan eigenrichting atau main hakim sendiri. Dan kita melihat apa yang dilakukan dari saudari NM tersebut merupakan perwujudan bahwa yang bersangkutan sadar akan hukum. Dia melihat bahwa ada sistem hukum di Indonesia dan ada kamar-kamarnya, ada kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap lembaga penegak hukum, dan jalur itu yang ditempuh oleh saudari NM. Saya memandang sebagai salah satu unsur penegak hukum, ya, saya profesi advokat, itu adalah langkah yang baik. Jadi berkaitan dengan informasi tentang adanya perbuatan laporan terdakwa Nikita Mirzani ke KPK tentang perihal bukti rekaman yang mengarah kepada dugaan penyuapan yang katanya dilakukan oleh klien kami kepada APH. Saya pikir itu hal wajar, ya, itu langkah hukum yang wajar, karena memang harus seperti itu untuk membuktikannya, bukan menciptakan satu skenario yang bertentangan dengan hukum acara dalam persidangan. Berbicara soal laporan Nikita Mirzani ke KPK, tentu tidak bisa dilepaskan dengan rekaman suara percakapan yang selama ini selalu ia bawa di muka persidangan. Pasalnya, rekaman itu digadang-gadang berisi sebuah bukti dari apa yang Nikita laporkan di KPK, yakni telah ada dugaan suap, gratifikasi, atau dugaan pengkondisian dari pihak Dr. Reza terhadap oknum aparat penegak hukum. Menanggapi hal itu, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza justru menantang pihak seberang untuk membuktikan ucapan itu. Karena bila mana dugaan itu tidak terbukti, Julianus berpotensi melayangkan laporan balik. Lantas, seperti apakah Fitri Sahutru menanggapi rencana Julianus Sembiring? Saya sudah mendengar dari orang yang direkam. Ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid, ya. Itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga, ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan, ya. Tetapi itu harus dibuktikan, ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, nah ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata, ya, kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami, ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar. Saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini. Karena kan nama saya juga disebut-sebut, ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti, ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena ini kebiasaan, ya. Saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan, premanisme dunia maya. Saya gerah. Kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Sepanjang perkara ini bergulir di persidangan, sosok Fitri Sahutru memang selalu setia mendampingi Dr. Reza Gladys.
Walau harus diterpa perihnya cerca, Fitri tetap tegar mendukung Dr. Reza. Tentu, hal itu bukanlah tanpa alasan. Ya, ketika ditemui awak media kemarin, Fitri lagi-lagi menegaskan kalau dirinya sangatlah yakin bahwa produk kecantikan Dr. Reza sama sekali tidak melanggar aturan yang ada. Dan Fitri pun berkata kalau dirinya tidak mungkin ada di sisi Dr. Reza bila Dr. Reza sudah melakukan kecurangan, seperti yang dituduhkan selama ini. Kalau memang ada produknya Reza Gladys yang diumumkan oleh BPOM melanggar aturan, tentu saya tidak akan berdiri di samping dia. Tapi saya tidak tahu, tidak pernah mendengar produk Reza Gladys itu melanggar aturan. Kalau yang dibawa-bawa itu kan Riberskin, bukan produk dia. Itu dipakai untuk treatment di kliniknya, termasuk klinik saya dulu pernah pakai. Melihat ujian Dr. Reza ini ya sebagai pelapor di dalam hal ini tuh ya, orang yang nggak pernah bermasalah, orang yang nggak pernah ribut sana sini harus berhadapan dengan kasus sebesar ini. Ya insya Allah sih Dr. Reza dan suami tabah dan tawakal dalam menjalankan proses ini. Semoga cepat selesai. Saya yakin banget selalu yang diutarakan oleh mereka juga kan kebenaran akan menemukan jalannya yang mudah-mudahan. Silakan diproses semua. Kalau memang ada nanti produknya yang dievaluasi ulang, ya ternyata tidak cocok dengan izin yang sudah diberikan, mungkin salah memberikan izin, jadi cabutlah izinnya. Tapi pemberitahuan kepada Dr. Reza supaya diketahui kedepannya tidak digunakan lagi. Ya, jadi jangan nanti dicabut tiba-tiba ditangkap, itu nggak bisa. Dan kalau ada masyarakat yang menerima dampak daripada skincare ini, laporkan. Ya. Jadi mekanisme hukumnya ada, bukan di sosial media, tapi laporkan baik ke polisi maupun ke BPOM. Jangan jadi gosip. Jangan jadi hoax namanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.